Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang hanya ingin memanfaatkan kita. Ya. Jadi ketika perpisahan itu terjadi, kita sebenarnya bisa melihat seberapa besar peluang mantan untuk kembali. Kalau mantan pernah mencintai kita dan perpisahan itu terjadi karena sebab yang alami, yang natural, misal karena kejenuhan, karena pertengkaran, dan seterusnya, maka peluang kembalinya sangat besar. Ya, artinya di sana tidak ada kehadiran orang ketiga, dan mantan memang mencintai kita. Ya, atau paling tidak dulu kita yakin dia mencintai kita. Dan perasaan cinta itu adalah modal yang sangat besar. Karena cinta itu adalah tanda orang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Atau cinta itu adalah tanda dua anak manusia ini berjodoh. Almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai, ya. Nah, atau yang kedua, perpisahan itu terjadi, mantan pernah mencintai kita, tapi sedang tergoda kepada kehadiran orang ketiga. Seberapa besar peluangnya kembali? Tetap besar. Kapan dia akan kembali? Ketika dia sadar bahwa dia cuma dimanfaatkan oleh orang ketiga. Nah, atau tipe mantan yang ketiga, yakni mantan yang memang tidak pernah mencintai kita dan dia cuma mau memanfaatkan kita. Perbedaannya apa? Kalau mantan mencintai, kemudian kita berpisah dengan mantan, apakah karena faktor ekonomi, faktor kejenuhan, faktor pertengkaran, atau bahkan faktor kehadiran orang ketiga. Tetapi ketika dulu mantan pernah mencintai, maka tandanya yang paling jelas saat perpisahan dengan kita terjadi, uang kita masih banyak. Karena cinta itu dia tidak akan mencari manfaat, tetapi dia akan memberikan juga manfaat, ya. Itu kalau orang mencintai. Sehingga meskipun misal mantan tergoda dengan orang ketiga, saat berpisah dengan kita, tabungan kita tetap banyak, masih punya rumah, masih punya mobil, dan seterusnya, ya. Karena apa? Karena kalau cinta, dia tidak cuma memanfaatkan, tetapi dia juga berusaha untuk memberikan manfaat kepada orang yang dia cintai. Nah, bedanya ketika mantan itu tidak pernah mencintai dan dia cuma mau memanfaatkan kita saja, nah, maka ciri-ciri yang paling jelas terlihat pada diri kita saat perpisahan itu terjadi, kita betul-betul tidak punya apa-apa. Tabungan habis, ya. Kemudian uang pegangan juga tidak punya. Kan orang biasanya di dompet paling tidak ada uangnya, ya. Kemudian di tabungan, di ATM juga ada uangnya. Lah ini yang di ATM habis, yang pegangan uang di dompet juga habis. Ya bahkan mungkin karena habis-habisan betul total untuk mencintai mantan,
sampai tidak punya rumah, harus ngekos, kemudian keluarga berantakan, ya kan banyak tuh suami-suami yang tergoda dengan kehadiran orang ketiga yang cuma mau memanfaatkan uangnya, sampai keluarganya berantakan dengan istri bercerai, dengan anak-anak dimusuhi dan seterusnya. Nah itu, jadi itulah yang terjadi kalau mantan cuman memanfaatkan kita. Cuman memanfaatkan karena dia tidak mencintai, dia tidak memberi manfaat. Sehingga saat perpisahan itu terjadi, kita tidak punya uang lagi. Itu cirinya yang pertama. Kemudian cirinya yang kedua, sekuat apapun, secanggih apapun cara yang kita gunakan untuk memanfaatkan segala potensi yang ada pada diri kita dengan tujuan memancing mantan agar menghubungi kita, agar membuka blokir media sosialnya, dan seterusnya, tidak ada yang berhasil. Ya, misal mantan ini dia seorang teknisi laptop misalnya. Kita posting di media sosial bahwa laptop kita rusak. Kan orang sering gitu, minta sarannya dong di mana tempat servis laptop. Nah itu cara orang memancing, dan tidak ada respon apapun dari dia. Kenapa tidak memberikan respon? Ya karena tidak cinta. Kalau dia tidak cinta, maka dia tidak lagi punya keinginan untuk mengintip media sosial kita. Sehingga tidak saja dia tidak peduli dengan apa yang terjadi dalam hidup kita, dia bahkan betul-betul tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita, apa yang kita posting, dan seterusnya. Misal mantan ini seorang dokter, ya, kemudian kita curhat misal di media sosial, ya, lagi batuk, kira-kira bagusnya minum obat apa ya? Nah, itu kan cara kita memancing dia. Dan sama sekali tidak ada respon apapun dari mantan, ya. Nah, itu cirinya yang kedua yang kita rasakan. Sekuat apapun usaha kita untuk memancing mantan datang menghubungi kita dan seterusnya, tidak ada yang berhasil, ya. Karena memang mantan tidak pernah lagi mencari tahu tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, sama sekali tidak ada tanda-tanda jika mantan masih merindukan kita. Apakah buka tutup blokir media sosial kita? Sama sekali tidak ada, ya. Apakah teman-temannya mengintip stories kita? Itu kan biarpun teman-temannya yang melakukan, bisa jadi mereka melakukan karena request permintaannya mantan. Tolong dong diliatin stories kita, begitu ya. Atau bahkan mantan sendiri, dia pinjam handphone temannya, media sosialnya, pinjam sebentar ya, ada akun media sosial yang mau tak intip, ya, dan temannya masih berteman dengan kita di media sosial, maka kita bisa tahu, oh, mantan sedang kangen nih. Karena kalau orang kangen, dia jadi penasaran, pengen tahu. Ini sama sekali ya, tidak ada tanda-tanda itu. Kemudian apalagi, misal kita mendengarkan kabar dari teman-teman, sahabat-sahabat kita, jika mantan menghubungi mereka, atau mereka ketemu dengan mantan, kemudian mantan banyak bertanya tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita, ya. Nah, kalau seperti itu menandakan mantan masih merindukan kita. Ini sama sekali tidak ada ya tanda-tanda mantan kangen. Jadi betul-betul sepi begitu, ya. Nah, kenapa mantan tidak kangen kepada kita atau tidak menunjukkan tanda-tanda kangen? Orang akan menunjukkan tanda-tanda kalau dia merindukan, ya kalau dia
kangen, maka muncul tanda-tandanya. Kenapa mantan tidak kangen? Ya karena dia tidak mencintai. Kalau dia tidak mencintai, maka tidak akan pernah muncul tanda-tanda bahwa dia masih merindukan kita. Nah, jika ada 3 tanda ini, itu menunjukkan bahwa ketika bersama mantan, ternyata mantan cuman memanfaatkan kita. Kalau mantan cuman memanfaatkan, ya artinya kalaupun dia kembali, dia harus jatuh cinta kepada kita. Ya, kalau mantan pernah mencintai, maka mantan akan kembali. Tetapi ketika mantan memang tidak pernah mencintai, cuman memanfaatkan tadi, agar dia kembali, dia harus jatuh cinta kepada kita. Dan itu sekarang yang harus kita lakukan. Ya, kita berusaha bagaimana caranya agar kemudian mantan dari tidak mencintai jadi jatuh cinta kepada kita. Dari tidak peduli jadi setiap hari merindukan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.